yang Anda kupas sebelumnya, itu saya sepakat. Jadi kita nggak perlu untuk mengulang ke belakang gitu ya Pak Pendeta. Kata Anda itu bukan Kristen tapi Yahudi. Anda belum jawab. Ngapain Anda jadi Kristen kalau Yesus bawa agama Yahudi, bukan agama Kristen? Coba dijawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Iya. Oke ya. Baik. Ya, jadi Pak Ustadz sudah mengakui teman-teman bahwa Baginda itu adalah orang berdosa ya. Namun tadi beliau mengatakan dosa kecil. Mau kecil mau dosa gede, Pak Ustadz Yusuf sudah mengakui bahwa Baginda Rasulullah adalah orang berdosa. Tepuk tangan dulu. Jadi bagaimana kita? Ya, jadi Pak Ustadz sudah mengklarifikasi. Ustadz Yusuf PI yang saya kasih orang terpandang, salah satu YouTuber TikToker tertop di umat Islam, mengakui Baginda orang berdosa. Katanya dosa kecil. Tidak apa-apa lah, mau dosa kecil, mau dosa gede, sama saja pendosa Pak Ustadz. Bagaimana kita mau selamat mengikuti pendosa Pak Ustadz? Ya, nah itu dulu. Kemudian uranon tadi katanya, ini Pak Ustadz saya tunjukkan ya. Nih coba. Ya, saya tunjukkan kepada Pak Ustadz ya, biar paham ya. Apa itu uranon? Ya, nih coba ini Pak Ustadz ya. Nih, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Saya balik kamera saya dulu. Oke ya. Nah, ini dia Pak Ustadz ya. Ini dikatakan nih uranon ya. Kita lihat uranon. Oke, ya. Dikatakan sebentar ya, uranon. Kisah Para Rasul sebentar. Sorry. Tunggu sebentar ya. Saya akan buktikan kepada Pak Ustadz bahwa uranon itu adalah sorga. Oh, sorry. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Salah kutip Pak Ustadz. Sorry Pak Ustadz ya. Jadi saya akan buktikan kepada Pak Ustadz bahwa sorga itu adalah uranon. Ini coba. Cederkon ya. Kita buka. Ya, kita ini selalu berbasis data teman-teman ya. Tidak omon-omon. Oke, Pak. Nih perhatikan Pak Ustadz. Nih dikatakan ini ya. Oke, ini uranon. Oke. Apa di sini? Heaven. Ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Coba kita klik lagi. Jadi jangan sembarang kawan-kawan ya. Jadi kita selalu bicara by data. Uranon itu heaven. Heaven itu surga ya. Dalam bahasa Indonesia. Nih. Makanya saya akan kasih tahu ya. Coba sebentar nih agak lama ya. Untuk membuktikan bahwa surga itu uranon sudah jelas ya. Uranon itu surga. Bukan langit ya. Heaven itu langit. Surga kalau sky itu baru langit. Pak Ustadz. Jadi bedakan. Makanya dalam bahasa Yunani itu, surga itu salah satu kata yang digunakan adalah uranon atau uranos. Ya, nih ya, coba ini. Ya kembali sini ya. Heaven ya, heaven. Ya kan? Nah, jadi ini malah dalam bahasa ini surga. Nih ya, surga. Ya kan, terangkat ke surga. Nah, ini surga. Ya, dilia nih uranon surga. Itu. Nah, kemudian ya, jadi Yesus terangkat ke surga. Nah, siapa orang Kristen yang masuk ke surga? Saya sudah katakan tadi bahwa Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawa pengajaran ya. Kristen itu artinya adalah orang pengikut Kristus. Nah, siapa orang Kristen yang sudah masuk surga? Kita coba lihat. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Coba ya. Coba 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, nih ya. Oke. Kita perhatikan, saya balik lagi kamera saya. Ya, oke ya. Perhatikan. Aku kata Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah pengikut Kristus atau Kristen, ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau.
Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat yang ketiga dari surga. Ah ya, jelas ya, nih. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah, Firdaus juga surga. Dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jeder. Jadi ya, orang keren masuk surga nih. Paulus masuk surga. Nah, begitu Pak Ustadz. Coba buktikan kepada saya Muhammad masuk surga. Nah, itu sekarang. Silakan. Seru juga ini, Pak Pendeta, seru juga. Iya, tumben Iya, seru Pak ini. Ustadz. Panas data, panas by data ini. Gak Lanjut apa-apa dulu. Ustadz, biar penonton pintar Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz, silakan. Baik, pertama-tama Pak Pendeta, saya agak bingung dengan Anda. Katanya saya mengakui Nabi Muhammad itu berdosa. Tadi kalimat saya seperti itu nggak ada. Tapi yang saya tampilkan kepada Anda tadi itu adalah hadis kemaksuman para nabi, seluruh nabi. Gitu. Termasuk Nabi Muhammad. Maksum itu apa? Dijaga dari dosa gitu. Nggak ada narasi saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berdosa, nggak ada sama sekali. Ya, nih, kalau kita melihat sekali lagi, ya, sekali lagi, ini dalilnya, ya. Pendapatnya mengatakan bahwa para nabi terjaga dari dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil, adalah pendapat mayoritas ulama di sekelompok. Bahkan itu pendapat mayoritas ulama ahli kalam seperti yang dikatakan Abdul Hasan. Satu, Nabi Muhammad ya tidak berdosa besar, oke? Terus dosa-dosa kecil seperti kata Anda tadi, kata-kata abasa, ya kan kayak gitu. Abasa wa tawalla. Lalu di situ dikatakan bahwa dia berdosa. Itu contoh dosanya. Tapi langsung Allah jaga ya kesalahan beliau itu waktu beliau sedang berbicara dengan petinggi Quraisy tersebut. Langsung dijaga dari dosa sehingga tidak terjadi. Kan kayak gitu. Langsung ditegur Allah. Kayak gitu Pak Pendeta. Ya, jadi berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad itu dulu saya bantah karena fundamental. Jadi para nabi itu kami yakini tidak berdosa. Jelas? Berkaitan tentang masalah Oranon yang paling banyak Anda bahas tadi ya. Tapi membuktikan kepada saya siapa hari ini di surga. Anda bawa kitab Paulus ya kepada saya. Saya heran Pak Pendeta. Memangnya di surga sudah ada CCTV kah? Kok bisanya itu yang tidak tahu dengan surga, bukan pemilik surga, Paulus itu. Lalu dia mengatakan dia udah diangkat ke Firdaus. Paulus ini lihat dari mana CCTV? Apa ya, heran saya. Mungkin di surga itu ada CCTV gitu, sehingga si A si B sudah masuk surga gitu, kata Paulus gitu ya. Heran kan Pak Pendeta, narasi Anda bikin heran gitu. Yang tadi saya sepakat, narasi ini yang bikin heran. Bukan bikin bingung, tapi bikin heran saya. Pak Pendeta. Aduh, macam mana pula? Kan kayak gitu. Nah, nih teman-teman semuanya, saya ada mencatat apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Ya, katanya ya keselamatan itu pasti ya di surga Kristen yang sudah pasti. Ya. Jadi dalam hukum Taurat di situ sudah dikatakan juga bahwa ajaran pertama kali itu adalah bertobat. Tetapi keselamatan di perjanjian baru, kata Pak Pendeta, ya keselamatannya itu pada Yesus.
Saya, Pak Pendeta, mau tanya, kitab para nabi mana gitu ya yang mengajarkan menebus dosa, keselamatan itu ya dengan darah manusia gitu. Para nabi kan Anda jelaskan kepada saya itu adalah apa? Hewan. Kata Anda di Perjanjian Lama. Terus kotoran sapi kan gitu ada juga. Sama kulit lembu. Di situ korban penebus dosa. Ada kambing, domba lah pokoknya kayak gitu. Itu di zaman dulu penebus dosanya memakai hewan. Lalu nabi mana gitu? Atau kitab mana yang mengatakan dengan nubuatan menebus dosa itu dengan darah manusia, bahkan mati di tiang salib? Coba tolong carikan nubuatannya di mana itu keselamatan memakai darah manusia. Silahkan. Ya.